Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu anak-anak hari ini? Tentu saja sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar untuk tema 1 dan pembelajaran 1. Mari kita belajar dengan tema 1. Pembelajaran 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih lanjut tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sekarang kita harus tahu apakah bergerak itu. Gerak adalah perpindahan tempat atau posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Anak-anak, coba amatilah organ gerak manusia dan hewan tersebut. Misalnya manusia dan sapi sama-sama melakukan gerakan dengan cara berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Maka dari itu, organ gerak manusia dan hewan ada kesamaan. Alat gerak manusia dan hewan mempunyai dua alat gerak, yaitu pasif dan aktif. Tulang ini merupakan alat gerak pasif. Sebab apa? Sebab tulang ini tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot ini adalah alat gerak aktif. Otot ini bisa bergerak dengan sendirinya karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi otot dan tulang melakukan kerjasama untuk bisa bergerak, beraktivitas sehari-hari. Dan tulang-tulang ini membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham sampai ini? Mari kita belajar selanjutnya, yaitu tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Misalnya kelinci, sapi, kelelawar, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Misalnya cacing, siput, bintang laut, dan ubur-ubur. Mari kita amati hewan vertebrata, yaitu kelinci dan sapi. Kelinci dan sapi sama-sama memiliki tulang belakang, namun cara gerak hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan sapi bergerak dengan cara berjalan. Sebab kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang daripada tungkai depan. Hal ini yang menyebabkan kelinci berjalan dengan melompat. Kemudian perhatikan hewan vertebrata. Kelelawar. Kelelawar bergerak dengan sayapnya. Kelelawar berjalan dengan cara menyebabkan sayapnya sehingga bisa terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak
berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan ini ada sepasang, yaitu di bagian kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat supaya bisa bergerak ke depan. Ular dan kadal. Jenis hewan ini adalah hewan yang melata. Hewan melata bergerak dengan perut, menempelkan perutnya ke tanah. Belalang bergerak dengan sayap dan 3 kaki. Karena memiliki alat tersebut, belalang bergerak dengan terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain itu, kupu-kupu hewan yang bergerak dengan terbang dan melompat. Selain kupu-kupu, ada yang lain, yaitu lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 otot, yaitu otot memanjang dan otot melengkung. Gerakan kedua otot itulah yang membantu gerakan cacing tanah sehingga dapat menembus tanah. Siput dan bekecot merupakan hewan avertebrata yang bergerak menggunakan otot yang bisa disebut kaki perut. Bintang laut yang biasanya di dasar laut dengan cara merayap dengan kaki-kaki apungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel, adalah organ tubuh yang bisa memanjang dan bersifat fleksibel. Demikian ini kita pelajari organ-organ hewan dan manusia. Semoga bermanfaat.